Tuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke. Yang bisa nyala video, dinyalakan videonya ya. Mari kita buka kuliah malam ini dengan berdoa dulu. Meskipun daring, tetap jalan ya. Al-Fatihah. Terima kasih sebelumnya. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf ya untuk kuliahnya dialihkan malam karena apa ada beberapa hal yang saya tidak bisa ke kampus, makanya harus online ya. Saya 2 hari ini tidak ke kampus soalnya. Itu. Nah, oleh karena itu kita tetap belajar tapi meskipun daring. Eh Keywordnya atau clue-nya sudah saya kasih tahu untuk yang kelas A. Ini kelasnya digabung ya, kelas A sama kelas karyawan. Pas kebetulan sama-sama hari Minggu. Nah, sudah saya kasih tahu di kelas karyawan sama Mas Davi ya. Mas Davi bahwa hari ini itu presentasi untuk aplikasi yang sudah dibangun namun sampai pada transaksi gitu. Yang kelas karyawan pun juga sama. Begitu ya, akan saya cek satu-satu ini sudah sejauh mana karena minggu yang lalu kan tidak masuk. Setidaknya waktu 2 minggu cukup untuk membangun sistem yang sangat sederhana sekali. Itu bisa dipahami teman-teman di sini. Ya, bisa, Pak. Ya, iki aja turu rek. Cek jam piro iki turu iki. Itu. Jadi coba saya pengen menunjukkan dulu ya. Bentar. Oh ini sudah saya pernah tunjukkan ya. Mungkin ada yang mau mulai duluan, yang mau presentasi silakan. Saya dulu boleh, Pak. Boleh, silakan Mas Ferdian. Oh iya, Pak. Untuk apa presentasinya ini saya sudah buat 3. Itu kan kita kan kemarin kan melewatkan trigger. Nah, Mm-mm, itu yang panjenengan maksud itu adalah data transaksi itu diambil dari trigger itu, Pak ya. Jadi betul, ada log betul. berupa create, update, delete pada user. Betul. Iya. Ini ada 3 presentasi, Pak, dari saya berurutan. Presentasi ke-9 itu trigger, kemudian presentasi ke-11 atau 12 itu make application with Bootstrap, kemudian presentasi yang terakhir itu create transaction. Oke. Jadi Itu dipresentasikan di sistemnya juga sekalian ya Mas ya. boleh, Pak. Oke, jadi detail, Pak ya. Ya, sekalian. Oke, saya mau nunjuk Boleh, presentasi. silakan. Boleh sambil ngopi, sambil makan, tapi jangan tidur-tiduran ya. Boleh, boleh ngopi, boleh makan. Jangan sambil lari-lari tapi. Silakan Mas Ferdian. Oke, Pak. Saya buka apa ini presentasinya dulu. Ya, ini kamera saya gak bermasalah ini. Hidup mati, hidup mati. Ini jumlahnya 26 ya. Saya screenshot dulu biar untuk absen. Ampun, Pak, boleh saya presentasikan? Silakan, silakan Mas Ferdian langsung. Oke, sudah muncul nggih untuk presentasinya.
Terlihat jelas. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Makrus Ali selaku dosen serta rekan-rekan sekalian kelas A maupun kelas karyawan. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tabel transaksi yang diambil dari log sebuah trigger. Jadi tabel transaksi ini tercreate secara otomatis atau terbuat secara otomatis dari trigger. Trigger itu apa? Trigger itu adalah untuk menjaga sebuah validasi suatu tabel atau suatu entity. Jadi ketika ada tabel itu di create, edit atau delete, maka dia akan merecord dari perubahan yang ada pada tabel tersebut. Kemudian dijadikan dalam sebuah tabel laporan berupa log aktivitas atau log transaksi, tergantung dari nama tabel masing-masing. Jadi nanti outputnya berupa file PDF yang ada di sini. Caranya seperti apa nanti akan saya jelaskan mulai dari trigger sampai dengan membuat aplikasi menggunakan Bootstrap dan sampai ke transaksinya. Jadi agak panjang lah, kira-kira sekitar 30 menit. Oke, di file pertama itu presentasi saya yang ke-9 itu membahas mengenai trigger. Oke, trigger itu apa? Trigger dalam database adalah kode prosedural yang secara otomatis dijalankan untuk menanggapi perubahan tertentu pada tabel tertentu atau tampilan dalam sebuah database. Trigger dapat didefinisikan untuk menjalankan perintah sebelum atau setelah eksekusi DML atau Data Manipulation Language seperti insert, update, dan delete. Trigger banyak digunakan untuk menjaga integritas informasi pada sebuah database. Trigger support dengan database apa saja? Yang pertama yaitu MySQL, kemudian yang kedua PostgreSQL, SQLite, Firebird, DB2, Microsoft SQL Server, dan Oracle. Yang paling banyak dipelajari di kampus adalah MySQL. Implementasinya bervariasi sehingga Anda harus memeriksa dokumentasi database yang sesuai sebelum coding. Jadi setiap database yang dipakai itu nanti itu kan memiliki sintaks sendiri-sendiri. Nah, kita sebagai programmer, sebagai orang yang memprogram itu harus mengetahui dokumentasi dari masing-masing bahasa pemrograman yang kita buat itu, atau bahasa pemrograman yang kita pakai itu. Jadi antara MySQL, MySQL dengan Oracle juga berbeda. Oke, selanjutnya, kapan kita menggunakan trigger? Idealnya trigger harus dipertimbangkan ketika kode ini digunakan untuk mengotomatisasi perubahan yang spesifik. Contoh untuk sebuah database atau pengelolaan data. Log audit adalah contoh penerapan dari trigger. Misalnya, sebuah sistem CMS WordPress dengan tabel blog yang berisi judul dan isi artikel, kemudian sebuah tabel audit yang bisa merekam tanggal dan waktu sebuah artikel ketika ditambahkan, diedit, atau dihapus. Jadi kalau contoh ada sebuah perusahaan redaksi, perusahaan entertain, dia memiliki sebuah website. Itu website itu kan pasti ada memiliki banyak privilege user. Yang pertama yaitu administrator, kemudian user biasa atau kontributor. Nah, setiap kontributor itu bisa login untuk menambahkan sebuah berita. Nah, dari situ si administrator itu bisa melihat kapan si kontributor A mengupdate sebuah berita, kapan kontributor B mengupdate sebuah berita, dan seterusnya. Jadi bisa dilihat dari data trigger tersebut. Atau bisa juga ketika penerapannya di kampus, di Siakat itu, kapan dosen meng-approve kapan dosen meng-approve KRS mahasiswa, kapan siswa membuat KRS, atau kapan mahasiswa login. Hal-hal yang harus dihindari ketika menggunakan trigger. Satu, trigger jangan digunakan sebagai tempat dari foreign key constraint. Yang kedua, trigger bukan pengganti dari transaction. Ya, jadi trigger itu sebetulnya bukan pengganti dari transaction, karena ini sebetulnya transaksi dengan trigger itu sebuah tabel yang berbeda. Hindari duplikasi source code dan kode trigger, sehingga seharusnya tidak perlu mengulang perintah yang sama dalam database. Trigger akan memicu overhead kinerja. Trigger akan dieksekusi lebih cepat dari serangkaian perintah SQL lewat kode backend. Jadi biasanya trigger itu nanti lebih dituliskan di PHP-nya, bukan di
database-nya itu. Oke, fungsi trigger integritas data. Yang pertama yaitu integritas data. Dengan adanya trigger, Anda dapat mempertahankan integritas tabel yang terdapat dalam sebuah database. Sebab Anda dapat melakukan operasi-operasi yang berkaitan dengan pengolahan database seperti insert, update, dan delete. Yang kedua yaitu mencegah error. Trigger dalam MySQL dapat mencegah terjadinya error dalam pengoperasian data. Jika terjadi error dalam pendefinisian trigger, error tersebut tidak mengganggu trigger yang sedang berjalan. Membuat tugas kerja menjadi terjadwal. Ketika trigger telah dijalankan, maka Anda dapat menggunakan berbagai bahasa pemrograman tanpa harus bingung bagaimana cara mengaksesnya. Yang keempat yaitu mencegah proses transaksi yang tidak sah. Dalam praktiknya, biasa trigger digunakan untuk melakukan proses transaksi. Anda dapat menyimpan record transaksi tersebut ke tabel lain atau sebuah histori tanpa harus takut jika data tersebut diupdate atau di-delete. Semua perubahan yang terjadi juga dapat diacak berdasarkan waktu pembuatannya. Jadi trigger itu untuk mencatat sebuah log aktivitas, kemudian dia mencegah dari error. Kalau membuat tugas kerja menjadi terjadwal itu, kalau teman-teman pernah mainan LMS, mungkin pada zaman pandemi itu, yang sekolahnya dulu menggunakan LMS Moodle, atau sekarang di kampus menggunakan LMS Moodle, itu ada namanya cron job. Cron job itu ya triggernya dari Moodle itu. Nah, ketika cron job ini running, maka akan ada beberapa baris suatu perintah itu untuk menghapus, untuk apa. Jadi itu ada perintah terjadwal dari Moodle, trigger dari Moodle untuk mempermudah tugas kerja dari seorang admin. Oke, selanjutnya bentuk-bentuk dasar perintah trigger. Bentuk-bentuk dasar perintah trigger. Trigger name, nama trigger. Create, definer, user, current user, trigger name, trigger time, trigger event, on tabel mana, for each row, trigger body. Trigger name nama trigger, kemudian trigger time. Kapan kita mengeksekusi trigger? Apakah sebelum atau sesudah perubahan pada row data table? Jadi pilihannya adalah after dan before. Trigger event merupakan event atau peristiwa yang menyebabkan trigger dilakukan. Pilihan event tersebut adalah insert, update, dan delete. Table name adalah nama table. Trigger body, statement perintah SQL yang akan dilakukan. Jika perintahnya lebih dari satu, maka gunakan dalam blok statement begin dan end. Kalau dia perintahnya lebih dari satu. Jika definer dispesifikasikan, maka kita memutuskan trigger tersebut dijalankan hanya oleh user tertentu dalam format penulisan user at host. Jika tidak dispesifikasikan, maka user yang melakukan perubahan atau current user adalah pilihan default. Nah, untuk definernya nanti ini hanya satu trigger sebagai contoh. Ini kan user at host ini jika dijalankan oleh hanya user tertentu. Karena kita sistemnya sederhana, maka nanti triggernya juga sederhana. Daftar event. Nah, event yang biasa dipakai ada 6. Event adalah peristiwa atau kejadian yang menunjukkan kapan suatu trigger akan diaktifasi. Contoh, apabila dalam tabel buku didefinisikan trigger dengan event after insert, maka trigger tersebut akan diaktifasi setiap kali user melakukan penambahan data pada tabel buku. Yang pertama yaitu before insert, trigger akan diaktifasi sesaat sebelum data ditambahkan ke dalam suatu tabel. Kemudian after insert, trigger akan diaktifasi sesaat setelah data ditambahkan ke dalam suatu tabel. Before update, trigger akan diaktifasi sesaat sebelum data dalam suatu tabel diubah. After update, trigger akan diaktifasi sesaat setelah data dalam suatu tabel diubah. Before delete, trigger akan diaktifasi sesaat sebelum data dihapus dari suatu tabel. After delete, trigger akan diaktifasi sesaat setelah data dihapus dari suatu tabel. Jadi intinya semuanya sama, create, update, delete, ya kan. Jadi tergantung mau before atau insert, sebelum atau sebelum insert atau sesudah insert, sebelum update atau sesudah update, dan sebelum delete atau sesudah delete. Nah, ini contohnya dari sistem yang saya buat. Ini sebetulnya membuat siakat sebetulnya. Jadi fieldnya dari tabel mahasiswa dalam tabel siakat 2295114060, fieldnya ada NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Diisikan dari value Ani, Budi, Cahyo, Dandi, Elisa, dan Fatimah. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mengetahui jika ada mahasiswa baru, perubahan data mahasiswa, dan mahasiswa yang drop out.
Nah, caranya seperti ini, kita membuat sebuah tabel terlebih dahulu. Untuk tabel saya definisikan sebagai log mahasiswa, log underscore mahasiswa. Kemudian dalam tabel log mahasiswa itu diisi apa? Diisi kejadian dengan tipe data varchar 255 not null, kemudian waktu timestamp, ya, timestamp saat itu. Jadi ketika user melakukan insert, update, atau delete, maka akan terbaca timestamp saat itu. Make insert trigger. Nah, ketika sesudah kita membuat sebuah tabel, itu kita membuat triggernya, yaitu dengan sintak apa? Ya, sintaknya adalah create trigger tambah mahasiswa. Ini untuk menambahkan ya, after insert on mahasiswa di tabel mahasiswa, for each row insert into log mahasiswa, masukkan ke dalam tabel log mahasiswa value tambah data. Nah, ketika ada penambahan data, nanti akan muncul seperti ini, tambah data. Tanggal 5 bulan 11 jam 14.10. Nah, itu untuk yang tambah. Kemudian untuk yang update itu sebetulnya sama, sintaknya sama. Perbedaannya adalah kalau yang tadi itu add, yang ini untuk yang tadi itu insert, yang ini untuk update. Create trigger update mahasiswa after update on mahasiswa for each row, insert into log mahasiswa value ubah data. Nah, di sini ketika saya mengubah data Mojowarno di NIM 22951140006 di Fatimah Zahra yang awalnya dari Gudo ke Mojowarno, dia akan tercatat juga diubah data tanggal 5 bulan 11 2023 jam 14.15. Nah, ini untuk yang update. Jadi kita kalau mengupdate sebuah tabel itu akan ketahuan baris mana yang diupdate, berada di tabel mana, di database apa. Oke, selanjutnya untuk yang delete. Nah, untuk yang delete sebetulnya sama sih. Jadi ya kalau yang ini kan insert kemudian update, yang ini delete. Ya perbedaannya di sini. After delete, after insert, after update, dan after delete. Untuk sintaknya mirip-mirip, cuma bedanya di situ aja. Create trigger hapus mahasiswa, hapus underscore mahasiswa, after delete on mahasiswa, for each row insert into log underscore mahasiswa value hapus data now. Nah, ketika saya menghapus 229511407 menghapus si Gary, nanti akan muncul hapus data. Nah, kayak gitu ya. Jadi sudah lengkap antara tambah, insert, kemudian hapus. Nah, referensi ini tambahan, ada referensi new dan old. New berfungsi sebagai referensi dari basis data yang akan dimasukkan atau yang akan digunakan untuk mengubah suatu data. Old berfungsi sebagai referensi dari basis data yang ditimpa dengan data baru melalui perintah update dan dihapus melalui perintah delete. Referensi new digunakan pada saat mengeksekusi perintah insert, sedangkan pada saat update, referensi new dan old digunakan dua-duanya, serta perintah delete hanya menggunakan referensi old. Contoh, pada perintah update, referensi new berguna untuk menyimpan nilai yang baru, dilakukan perubahan, sedangkan nilai lama akan bisa diakses dengan referensi old. Oke, jadi ini untuk tambahannya aja. Cuman sintaknya seperti apa ya dari sini tadi. Before insert, eventnya before insert, after insert, before update, after update, before delete, dan after delete. Ini sudah standar. Saya lanjutkan lagi, sorry, ini untuk yang new and old, delete from, oke, betul. Create table. Nah, ini yang dia lebih dari satu tabel. Terus tabel mahasiswa menyimpan data mahasiswa, tabel log mahasiswa menyimpan perubahan data dari tabel. Nah, sama ini. Cuma bedanya yang ini tadi kan dari sistem yang saya buat sebelumnya. Kalau yang ini saya eksperimental sendiri. Eksperimental sendiri menambahkan new old, kemudian saya buat di sini. Saya membuat create tabel mahasiswa, kemudian isinya NIM, nama, alamat, primary key-nya NIM, saya masukkan nama Fakih, Ina, Anto, Dani, Jaka, Nara, dan Senta. Kemudian saya langsung buat log tabelnya, membuat triggernya. Setelah membuat tabelnya itu tadi, tabel sebagai data entry mahasiswanya itu, kemudian saya membuat tabelnya. Nah, saya buat triggernya seperti ini. Create trigger update alamat mahasiswa. Jadi ketika mahasiswa mengupdate sebuah alamat, dia before update, sebelum diupdate itu dia baca dulu. Sebelum
mahasiswa contoh sebelumnya dia alamatnya Mojowarno, kemudian ketika diupdate ke Ndiwo, nah nanti baru akan di-trigger. Before update on mahasiswa, for each row begin, insert into log mahasiswa, set name, old name, alamat nama sama dengan old alamat, alamat lama dengan alamat baru new alamat, waktu now, sekarang. Nah, munculnya seperti apa? Munculnya seperti ini. Jadi ketika ada NIM 21400-200, ini kan saya mengupdate mahasiswa dengan NIM 21400-200. Nah, alamat lamanya dia itu adalah Surabaya. Kemudian saya update menjadi Jakarta. Nah, otomatis di-trigger ketika saya menyambungkan dengan begin, dengan lebih dari satu trigger, nanti akan muncul seperti ini. Alamat lama ditambah dengan alamat baru. Alamat lamanya Surabaya, alamat barunya Jakarta. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi ini yang triggernya agak panjang. Kalau yang ini tadi kan triggernya pendek-pendek. Dia tambah, ubah, hapus. Kalau yang ini disambung antara trigger lama, data yang lama dengan data yang baru. Ya. Show trigger. Nah, triggernya seperti apa? Ketika ditambahkan seperti ini di command prompt. Kalau mau mendelete seperti apa? Mendelete adalah drop trigger, nama triggernya, tambah mahasiswa, update mahasiswa, dan sebagainya. Nah, oke. Sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan mungkin sebelum saya lanjutkan? Atau terlalu cepat? Silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya. Jadi trigger ini sangat dibutuhkan ya untuk programmer itu karena kapan user itu masuk, kapan user itu keluar. Jadi istilahnya rekam jejak digitalnya user itu ngapain aja di sistem itu. Mulai dia CRUD ya, sampai dia masuk, sampai dia keluar itu terekam dalam sistem. Itu. Nah, jadi idealnya membuat sistem informasi itu trigger itu tidak boleh ditinggalkan. Gitu. Karena apalagi sistem yang berbasis multi user ya. Sedangkan transaksi itu banyak yang menggunakan. Jadi kalau misalkan di Indomaret gitu ya, itu kan banyak usernya untuk kasir ya. Jadi siapa yang melayani pelanggan ini itu kelihatan semua nanti. Siapa yang menghapus datanya gitu, itu kelihatan semua. Itu. Nah, itu fungsinya trigger di situ. Ya. Oke, Mas, silakan dilanjut, Mas. Bagus nih, lanjut. Oke, sorry, termute. Oke, kalau untuk yang kemarin itu sebetulnya setelah trigger itu baru ke back end berupa dari trigger itu kita ke front end. Front end-nya ke PHP, CSS, MySQL. Cuman kan berhubung karena terlewat ya kan, jadi trigger ini mundur dulu. Kemudian di presentasi saya yang di sini itu bisa dilihat sendiri yang sebelum ini, sebelum apa? Sebelum bootstrap. Sebelum bootstrap itu mana ya? Bentar. Sebelum bootstrap itu yang dia benar-benar natif. Ya, jadi di situ ada sebelum bootstrap itu ada untuk natif, nanti bisa dikoneksikan ke trigger. Karena kalau yang saya buat dari apa ini, dari bootstrap itu sudah ada sedikit sedikit sentuhan supaya dia datanya aman lah intinya. Cuman nggak bisa, tetap kena SQL injection, cuman ditambah dengan session. Jadi ketika user login itu bukan sekedar login, tapi benar-benar dia login itu kalau dia nggak login dia nggak bisa gitu loh. Dia nggak bisa masuk. Ya, jadi sebetulnya habis dari trigger itu ke sini dulu. Dari trigger ke CRUD di PHP MySQL, kemudian dari sini baru ke presentasi saya yang ini, yang ke ini apa ini? Mana tadi? Yang ke ya ini, make an application using Bootstrap. Nah, jadi urut-urutannya trigger, PHP natif, kemudian Bootstrap. Nah, setelah Bootstrap baru ditambahkan dengan trigger. Kayak gitu ya.
Jadi kalau nanti teman-teman langsung loncat ke Bootstrap, ya nggak apa-apa. Cuman masalahnya kalau yang nggak mengerti CSS, nggak mengerti front end, ya pusing sih. Karena juga Bootstrap itu bener dia framework memudahkan kerja programmer, tapi kalau kita nggak ngerti bahasanya, kita nggak ngerti pemrograman web, ya wassalam, ya kan. Nah, oke. Saya presentasikan untuk presentasi yang kedua, yaitu make an application using Bootstrap. Sebelum masuk ke Bootstrap, kita kenalan dulu dengan Bootstrap, yaitu Bootstrap adalah framework HTML, CSS, dan JavaScript yang berfungsi untuk mendesain website responsif dengan cepat dan mudah. Framework open source ini diciptakan pada tahun 2011 oleh Mark Otto dan Jacob Thornton dari Twitter. Itulah kenapa dulunya Bootstrap dinamakan Twitter Blueprint. Kemudahan yang ditawarkan oleh Bootstrap adalah Anda tidak perlu coding komponen website dari nol. Framework ini tersusun dari kumpulan file CSS dan JavaScript berbentuk kelas yang tinggal pakai. Kelas yang disediakan Bootstrap juga cukup lengkap, mulai dari kelas untuk layout, halaman, kelas untuk menu navigasi, kelas untuk animasi, dan masih banyak lainnya. Kegunaan Bootstrap yang pertama yaitu menciptakan website mobile friendly. Berkat sistem grid, proses membuat website mobile friendly tak akan membutuhkan waktu yang lama. Memudahkan resize gambar, cukup dengan menambahkan kelas image responsif ke gambar, .img responsive ke gambar, maka gambar tersebut akan otomatis di-resize sesuai dengan ukuran layar pengguna. Yang ketiga yaitu menambahkan elemen website tanpa ribet. Bootstrap menyediakan berbagai elemen yang bisa langsung Anda gunakan di website, misalnya navigasi, menu drop-down, thumbnail, dan lain sebagainya. Membuat website menjadi lebih interaktif, Bootstrap juga memungkinkan Anda menggunakan plugin custom jQuery. Anda bisa menambahkan berbagai elemen interaktif ke website dengan mudah, misalnya pop-up, transisi, image, carousel, dan sebagainya. Ya, jadi nanti saya jelaskan mengenai Bootstrap, cuman nggak terlalu detail karena ini bukan mata kuliah pemrograman web. Nanti di semester 4 baru ketemu lagi pemrograman web. Ini nyambung, basis data ini akan nyambung dengan pemrograman web. Kalau kita memang mau fokus di back-end dan front-end. Ya, jadi intinya Bootstrap itu untuk memudahkan seorang programmer untuk membuat sebuah website. Karena dia tinggal manggil kelas-kelasnya aja selesai. Cuman kalau kita nggak ngerti HTML, CSS ya sama aja, walaupun sekedarnya kelihatannya gampang, ketika membuat juga lumayan, karena tidak semua apa yang di Bootstrap itu kita butuhkan, dan tidak semua apa yang di Bootstrap itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi contoh di Bootstrap itu warnanya cuma ada warna merah, hijau, kuning seumpama. Dilala kita butuh yang warna ungu. Nah, gimana caranya kita bisa merubah dari warna yang biru, warna dasar Bootstrap itu menjadi warna yang kita butuhkan, atau kita ingin merubah sebuah tampilan dari tabel yang ada di Bootstrap itu, kita tambahkan dengan tabel dengan rasa kita sendiri, itu juga ada kan rumusnya ketika kita memahami sebuah bahasa HTML dan CSS. Oke, kelebihan Bootstrap yaitu yang pertama ramah untuk pengguna, 2 grid sistem yang canggih, 3 kompatibilitas dengan web browser terbaru, bersifat open source, kebebasan kustomisasi, rutin diperbarui, tersedia dokumentasi yang lengkap, dan memiliki komunitas besar yang aktif. Jadi ketika saya membuat sebuah sistem informasi atau membuat sebuah aplikasi, kenapa saya selalu memilih Bootstrap? Karena Bootstrap itu ada yang dia memiliki komunitas besar yang aktif. Dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki suatu framework yang lain, yaitu memiliki komunitas besar yang aktif. Karena apa? Ketika kita sebagai programmer mengalami kendala dalam coding, ya kan, itu kita tanya ke siapa? Kalau kita nggak tanya ke komunitas, kita tanya ke siapa? Dulu saya penting ya komunitas seperti Stack Overflow, kemudian komunitas-komunitas yang ada di Bootstrap itu di forum-forum Bootstrap. Cuman berhubung karena sekarang ada ChatGPT dan sebagainya itu, akhirnya ya orang-orang tanya ke situ ketika dia menemui sebuah kendala. Ya, jadi Bootstrap itu memang komunitasnya besar dan aktif, kemudian dia sustain itu jangka panjang. Nah, itu yang dicari seorang programmer ketika dia mendevelop sebuah aplikasi supaya nanti web ini tetap gampang, tetap responsif, tetap berjalan di browser yang terbaru. Dan yang penting adalah Bootstrap itu open source. Ya, jadi Bootstrap itu tidak berbayar, semua orang bisa pakai selama dia mau belajar web, dia pakai Bootstrap jalan. Oke ya. Selanjutnya yaitu kekurangannya adalah elemennya banyak digunakan developer website lain. Yang kedua yaitu bisa memperlambat sebuah website. Yang ketiga memperlambat
proses belajar ya. Jadi saya punya teman ya, jadi punya teman dia nggak ngerti CSS, dia nggak terlalu ngerti HTML, tapi dia bisa pakai Bootstrap. Karena dia panggil kelas-kelasnya aja, kelasnya dipanggil ya selesai sih. Tapi kan ketika ada tantangan, coba sih kamu ubah warnanya gitu, kamu ganti stylenya, ini bingung, ini gimana ya caranya gitu. Kalau dia akan cari yang sesuai tanpa dia mengubah ini apa ini tanpa tanpa dia mau mengubah dengan caranya dia sendiri. Dia akan cari contoh di website di Google yang sesuai dengan apa yang dia mau tanpa dia bisa mengubah. Nah, itu kelemahannya kalau kita menggunakan Bootstrap, karena ya itu tadi bisa memperlambat suatu proses belajar. Orang nggak ngerti CSS itu lo bisa pakai Bootstrap asalkan dia baca dokumentasi. Sebetulnya kalau orang pakai framework itu kan yang penting dokumentasi kan, mau pakai Tailwind, mau pakai Bootstrap, yang penting dia baca dokumentasi, dia memahami dokumentasi, bisa selesai, dia bisa buat. Ya, yang pertama yaitu ini elemennya banyak digunakan developer website lain ya. Jadi Bootstrap itu saking banyaknya yang pakai, ketika kita mendevelop sebuah aplikasi itu terkadang ini aplikasi saya kok mirip ya tampilannya sama si A, kok mirip ya sama si B ya, iya karena memang developer itu banyak yang pakai yang Bootstrap. Bahkan Pak Makro sendiri mediasuja.id itu pakai Bootstrap loh itu. Cuman sayangnya tidak diupdate itu, ya kosong-kosong itu aja. Ya, maksudnya template gitulah. Ya mungkin terlalu sibuk. Nah, ini contoh yang saya buat dari Bootstrap. Kalau yang kemarin itu kan natif, benar-benar kosong gitu kan, benar-benar hanya PHP, HTML, MySQL, udah tanpa menggunakan CSS. Tampilannya seperti apa ya ala kadarnya. Ini sudah mulai bagus, mulai dari login, kemudian dari tampilan homepage, ya tampilan-tampilan menu, kemudian ketika menambahkan sebuah formnya juga akan lebih lebih atraktif, lebih responsif. Kemudian editnya juga dia lebih bagus lagi tampilannya. Dicetak juga ya lumayan keren lah ini isinya ya. Jadi ada folder app, authentication, image, JS dan lain sebagainya. Nah, ini sambungan dari itu tadi. Jadi tampilan yang ada di sini ditambah, diedit, itu ada di folder app. Jadi di app ini yang paling banyak ada cetak, ada cetak PHP, data des mahasiswa PHP, delete data.php, edit data.php, form edit PHP dan sebagainya. Nah, resource-nya seperti apa? Jadi ketika saya membuat sebuah aplikasi ini itu menggunakan 4 resource yang ada di sini, yaitu login page, github.com, Naufal Azhar Bootstrap 5 login page, set bar menu, form entry, CSS load. Ya. Nah, ini jangan lupakan ketika kita sudah bicara dengan login page itu kita bicara dengan session. Ya, jadi login page itu sekarang gini, kalau seumpama sistem tidak diberi login page. Nah, semua orang bisa masuk kan, karena tidak ada autentikasinya. Nah, tapi ketika login page ini hanya sekedar login page, tapi tidak diberi session, ya percuma. Ketika nanti si user sudah ngerti URL-nya, dia tanpa login bisa. Ya, jadi nanti saya beri contoh penerapan dari session, kemudian gimana caranya apa yang saya presentasikan ini terbentuk dari kode yang mana gitu, dari baris kode yang mana gitu. Oke. Jadi yang penting adalah teman-teman membuat sesi, ya kan, sesi dari login page-nya itu. Ya, kita belum bicara SQL injection, karena kalau bicara SQL injection ya lebih pusing lagi kan. Nah, jadi bagaimana menangani sebuah SQL injection? Ya jawabannya adalah buat kodemu lebih aman dan atau belajar cyber security. Ya, jadi banyak kesalahan dari programmer itu ketika dia membuat atau memasukkan sebuah kode, mengetik sebuah kode, itu yang diisi adalah contoh dia ketika browsing di internet itu ingin membuat tabel gitu kan, kode tabel gitu. Nah, tapi dia melupakan sebuah keamanan dalam sistem informasinya. Nah, kita ubah di search kodenya, di search box-nya, di search bar-nya Google itu, how to write
table more secure in PHP atau in SQL dan sebagainya. Nah, nanti akan ada kode-kode tambahan untuk menghindari SQL injection. Nah, jadi itu kita melakukan tindakan preventif, tindakan pencegahan sebelum sistem ini dihack sama orang lain, gitu kan. Jadi ya SQL injection itu karena saking banyaknya yang pakai, saking banyaknya yang buat, akhirnya orang nge-hack larinya ke paling sederhana adalah SQL injection. Nah, tapi ada sebuah kode untuk men-secure sebuah baris-baris dari codingan PHP itu sendiri yang terhubung dengan SQL injection. Oke, let's go to the lab. Saya langsung demokan dari presentasi ini tadi itu. Saya demokan mulai dari session ya. Saya login ke mahasiswa aja. Oke, saya hapus dulu untuk yang cookie-cookie-nya. Jadi supaya kita enak kan, kalau ini kosong berarti nanti apa yang di load di sini otomatis nggak ada kan, nggak ada sebelumnya. Jadi kita tahu betul bahwasanya ini sistem ini bener nggak, sistem ini gagal nggak dari login back-nya dan sebagainya. Kalau dia sudah login biasanya cookie-nya nyimpan. Nah, ketika cookie nyimpan ya kadang ke bypass kayak gitu ya. Nah, untuk sekedar tambahan bahwasanya login back itu ketika user sudah login itu dia akan bertahan selama 24 menit atau 1440 second by default di PHP. Tapi kalau mau ditambahkan di extend apa ini time-nya atau dikurangi time-nya juga bisa. Jadi satuannya pakai second. Oke, saya buka dulu localhost. Bentar ya, localhost apa ya? Lupa. Localhost siakat. Nah, ini untuk yang bootstrap itu, kemudian ini yang native. Ya. Nah, ini kan dia login page. Nah, saya masukkan username user, passwordnya 1-6. Dia kan muncul kan. Dia munculnya seperti ini kan, localhost /main/dashboard.php. Nah, ini kan user kan harus login dulu. Nah, tapi ini sessionnya mati, sessionnya nonaktif. Jadi hanya ditambahkan login, hanya sekedar login, hanya untuk pencocokan ke ke database. Nah, ketika contoh si A, si teman saya, dia ngerti URL-nya localhost /main/dashboard.php. Kemudian dia buka di sini, dia buka di web browsernya dia sendiri, muncul tanpa dia login. Ya, jadi fungsinya session apa? Fungsinya session adalah untuk kita supaya user yang mengetahui login, mengetahui URL itu tadi, dia diarahkan ke login page dulu sebelum dia membuka URL secara bypass seperti ini. Ya, itu ya. Jadi ini hanya tambahan saja dari saya, make your system more secure. Ya, itu aja sih. Cuma standar aja sih. Kita nggak belajar SQL injection. Oke, saya buka dulu yang siakat saya. Username PMAS, password PMAS. Nah, seperti ini tampilannya. Ini tampilannya dashboard, nilai, dosen, jadwal kuliah, pembayaran, semuanya masih mati. Yang saya nyalakan itu data mahasiswa sama log aktivitas. Ya, jadi ini sudah oke lah intinya. Atau kemarin juga teman-teman juga penasaran ini bisa geser ya. Nah, ini baru saya buat juga. Jadi dia geser dari kanan ke kiri, Merkue. Cuman hanya sedikit pemberitahuan bahwasanya Merkue ini sudah tidak disupport di HTML terbaru. Jadi ini ada sedikit ya sentuhan JavaScript lah supaya dia bisa responsif, tampilannya bagus. Nah, yang saya maksud dia responsif seperti apa? Dia adalah tampilannya seperti ini. Jadi ketika dibuka dalam HP, munculnya akan seperti ini. Nah, ya. Jadi tampilannya akan bagus kan? Bandingkan dengan ini. Nah, ini kan full pakai itu kan, full pakai HTML aja tanpa ada embel-embel. Nah, kalau ini sudah mulai responsif, sudah mulai enak kan, orang lihat juga suka gitu loh. Nah, low-code juga, nah dia juga sesuai dengan layarnya tadi, responsif lah. Saya login lagi. Nah, kalau mau dia di-trigger kapan login juga bisa sebetulnya. Oke, saya coba menambahkan sebuah data baru. Nah, ini sudah mulai itu ya, pakai bootstrap, benar-benar full bootstrap. Jadi ini pakai modal. Nah, ketika saya menambahkan tambah data, mengklik tambah data, saya klik di luar ini nggak mau dia, ya kan? Nah, dia harus menutup dari sini.
atau dia meng-close dari sini gitu. Jadi ada kelas-kelas di Bootstrap yang harus kita pahami untuk supaya gimana kita membuat sebuah sistem informasi yang ideal. Ketika saya menambahkan data, contoh Andi, alamatnya Cukir, username-nya Andi, password-nya Andi, dia semester 3, simpan. Nah, oke. Akan muncul seperti ini. Nah, ketika ditambahkan, otomatis di log aktivitas di sini juga akan menambahkan data telah ditambahkan di jam 20.00.35. Ya, sesuai ya, jam 20.00.35. Oke, kemudian di data mahasiswa, itu ketika diedit, saya nambahkan Andi Suseno semua. Nah, dia di sini juga akan diubah, triggernya akan muncul. Kemudian ketika saya mendelete si Andi, di sini juga akan muncul. Nah, dari sini kita bisa mencetak. Kita bisa mencetak, kalau yang di sini, ini cetaknya cetak all. Ya, jadi dicetak semuanya. Nah, kalau di sini dia akan mencetak semuanya. Data yang ada dalam tabel itu select bintang from mahasiswa gitu kan, print. Nah, ini akan muncul seperti ini. Jadi semua tabel akan dicetak, semua isi dalam tabel akan dicetak. Nah, kalau yang ini, dia bisa difilter semua kejadian, data ditambahkan, data diubah atau data dihapus. Nah, ketika saya memfilter data ditambahkan, saya filter, nah akan muncul. Berarti data ditambahkan jam berapa aja? Jam 12.34, jam 13.52. Kemudian yang terbaru tadi jam 20.00. Kemudian saya cetak. Nah, kayak gini ya. Nah, ini tabelnya sudah mulai beda kan, stripped kan dia. Ada abu-abu putih, tabel belang lah ibaratnya. Kalau yang tadi itu kan tabelnya nggak belang. Nah, kayak gitu ya. Ini data ditambahkan, ini data diubah, kemudian ini data dihapus. Nah, kayak gini. Kalau dikembalikan lagi semua kejadian juga bisa. Nah, kayak gitu ya. Oke, kalau untuk codingannya seperti apa? Codingannya saya buka dikit-dikit lah. Saya buka dikit-dikit di, sorry, ini saya close saja. Laragon ke Siakat. Ini saya close dulu, supaya nggak bingung. Nah, jadi sedikit pemberitahuan. Jadi minggu lalu saya juga diskusi sama teman di kampus. Itu, Mas, itu saman pakai apa ini? Pakai Bootstrap itu nggak bingung tak? Wong saya download itunya apa ini? Filenya itu CSS-nya sampai 1.300 baris, bilangnya gitu. Ya nggak bingung, ya karena kita baca baca ininya, kita baca apa ini dokumentasinya. Ya, jadi ketika saya ngoding itu ya sambil buka ini. Nah, sambil buka ini, saya pengen buat tabel gitu kan. Ketika isi tabel. Nah, saya pengen buat tabel yang kayak gini, ini di copy. Ya, ini di copy, masukkan ke VS Code. Tapi kan ya nggak segampang itu. Kalau memang nggak ngerti juga buyar kan. Kalau pengen buat tabel kayak gini, buat tabel kayak gini. Nah, ini tadi kan warnanya kan ada warna kuning, warna pink, warna hijau, warna biru, dan sebagainya, warna hitam. Nah, ini kita tinggal copy-copy aja sebetulnya. Copy. Kayak gitu. Jadi tergantung dari programnya masing-masing. Dia bisa pakai Tailwind, dia bisa pakai Bootstrap dan sebagainya. Cuman yang paling sering pakai Bootstrap. Stripped row, nah ini tadi stripped row ya kan. Nah, jadi kalau ngoding apapun itulah, kalau dia pakai framework ya kita baca dokumentasinya. Kita sambil baca dokumentasinya. Jadi walaupun di sini CSS-nya itu sampai 1.000 baris, nggak ngaruh karena kita ngerti kok apa yang mau kita pakai. Nah, cara menggunakannya dari awal seperti apa? Caranya adalah untuk yang jago-jago bisa pakai NPM, Node Package Manager. Kemudian kalau mau pakai CDN, pakai ini. Ya, link ref ini tinggal di copy aja, masukkan ke VS Code. New file. Nah, ini dimasukkan di paling atas. Nah, ini dan ini. Sorry. Ini dan ini.
Nah, jadi ketika kita mau menggunakan Bootstrap itu jangan lupa dua kode ini harus masuk dalam setiap halaman, ya kan? Karena ini source-nya. Kita manggil kelas-kelasnya itu dari sini, dari CDN ini, Content Delivery Network. Nah, kenapa kok saya menyarankan pakai CDN, Content Delivery Network? Karena dia full online. Jadi tidak membebani kinerja server. Dia manggil resource-nya itu ke internet, ya kan? Kalau kita mendownload bisa, tapi nanti akan membebani server. Nah, kelemahannya ketika kita menggunakan CDN, kita ngodingnya harus online. Kenapa online? Karena di sini kan ada keterangannya script source HTTPS CDN JS deliver.net dan sebagainya. Nah, ini kalau teman-teman ngodingnya nggak online ya otomatis CSS-nya nggak bisa di-load. Ya, CSS nggak bisa di-load, JavaScript nggak bisa di-load. Akhirnya yang terjadi apa ya? Full HTML lagi, ya kan? Nah, yang untuk yang atas ini CSS-nya, yang bawah ini adalah JS-nya. Ya, jadi ngoding minimal connect ke internet karena kita menggunakan framework. Framework ini sumbernya dari internet. Kecuali kalau sudah di online kan ya otomatis otomatis pasti connect internet. Oke ya. Itu langkah pertama. Jangan lupakan source-nya ini untuk kita bisa menggunakan kelas-kelas dari Bootstrap. Oke, ini untuk introduction to Bootstrap. Kemudian saya buka lagi mana tadi? Saya buka lagi. Nah, di sini mulai ke logout dulu lah. Nah, yang dipanggil adalah index.php. Nah, jadi kemarin ada pertanyaan ya di TI Web Development itu dimasukkan kemana, Mas? Dimasukkan ke htdoc. Terus HTML HTML PHP bisa jalan di HTML bisa. HTML ya PHP bisa jalan di HTML bisa, ya kan? Kemudian di HTML itu nanti kita bisa ngisi JavaScript, bisa ngisi kode-kode yang lain kayak gitu kan. Nah, yang dipanggil pertama kali adalah index.php. Nah, index.php ini isinya adalah login. Ya, jadi yang pertama adalah kita session start dulu. Kita start dulu sesinya, sesi PHP-nya itu. Kemudian ini untuk ini tadi. Ini kan template toh. Jadi saya juga nggak mau menghilangkan autornya. Autornya Mas Muhammad Naufal Azhar. Dia pakai Bootstrap 5.00, yang terbaru Bootstrap 5.3.2 kalau nggak salah. Nah, yang kita ubah itu adalah yang di sini, login, username, password, dan sebagainya. Ya, gimana kalau username password itu nggak valid? Contoh saya masukkan user 123, password 123. Yang muncul adalah seperti ini. Login gagal, username atau password tidak valid. Ya, gitu ya. Jadi memang login ini sesuai dengan apa yang dimasukkan di tambah data tadi di field user dan password. Ketika dia nggak sesuai ya dia akan muncul seperti itu. Oke, login. Nah, script JS ini udah ya sampai sini ya. Ini untuk login back-nya. Nah, ketika dia sudah login akan diarahkan kemana? Dia akan diarahkan ke home.php. Saya coba login lagi. Sorry. Nah, dia akan diarahkan ke home.php. Nah, sekarang kita buka home.php. Nah, jadi core dari sebuah aplikasi yang saya tampilkan di sini itu berada di folder app. Ya, jadi sebetulnya setiap itu macam-macam kok. Setiap programmer itu mau dia taruh folder aset, mau dia taruh di folder mana juga terserah. Cuman kan kadang kita mikirnya gini, kalau kita sudah kerja di perusahaan atau kita kerja di instansi, itu kalau nggak standar itu nggak enak. Khawatirnya ketika kita resign, ketika kita mundurkan diri, programmer selanjutnya itu nggak bisa nerusin. Alasannya itu kita nggak ngerti, Pak. Programmer lama itu kodenya taruh mana kita lama untuk membuat itu, akhirnya apa yang terjadi? Dia membuat baru. Ya, daripada ribet, membuat baru. Nah, jadi menulis sebuah kode yang efisien dan efektif dan standar itu lebih enak karena nanti ketika terjadi apa-apa itu orang lain bisa bantu lah intinya. Atau ya itu tadi case-nya ketika kita kerja sebuah instansi atau sebuah perusahaan, ketika kita mengundurkan diri atau resign itu bisa diteruskan oleh programmer lain atau orang lain yang menggantikan posisi kita. Oke, setelah masuk ke situ, masuk ke home.php. Nah, isinya seperti apa? Nah, ini tetap mulai sesi ini. Jadi mulai sesi ini itu harus ada di setiap tampilan.
Jadi tampilannya kalau home.php ya berarti kita tambahkan sesi startnya itu, sesi loginnya itu. Ya karena kalau nggak ada ini nanti otomatis percuma dong kalau kita ngasih login di awal, ini di copy aja selesai ya kan, di copy ke browser lain tanpa dia login selesai. Nah, solusinya ya dikasih sesi itu per tampilan. Nah, ini sama ya kan, ini mulai dari head ini kan untuk favicon-nya di atas itu kan. Ini judulnya siakat, kemudian ini yang marku itu, yang teks berjalan itu dari kanan ke kiri. Nah, ini list itemnya, ini untuk sidebar-nya itu ya kan, list group class loh, div class kan, div class manggilnya cuma gini aja. Yang terpenting ini nggak hilang. Intinya itu apa ini bootstrap-nya tetap terpanggil. Jadi ya dia nggak akan hilang. Tapi berhubung karena di sini ada apa ini bootstrap di sini CSS-nya sudah di offline kan. Nah, dia tinggal cukup manggil css/style.css. Nah, di sini kan ada. Nah, CSS ini kan. Nah, ini juga dari template. Jadi saya nggak online kan, mesti offline kan. Tinggal di ekstrak aja, kita tinggal edit aja. Kayak gitu kan. Nah, oke. Nah, includes bootstrap. Jadi di CSS-nya juga ada bootstrap-nya kan. Nah, oke. Selanjutnya, pack content wrapper, top navigation. Nah, di sini untuk yang navigasi atas, logout, link, action, and direction, something else here. Ini untuk tampilan yang di sini. Ya, cuman yang dinyalakan itu cuma logoutnya aja. Oke, habis itu selesai. Nah, ini untuk yang pack content-nya itu. Untuk pack content-nya, ini if iset get pack edit. Nah, ini untuk mengedit. Jadi kan gini kan, logikanya gini, ketika kita mau mengedit, itu gimana caranya supaya tampilan ini nggak hilang. Ya, supaya tampilan ini nggak hilang. Kemudian kita tambahkan ID-nya ini. Jadi setiap user ini kan memiliki ID, nomor 1, 2, 21. Nah, ketika kita mau mengedit, itu kita panggil ID-nya itu, supaya form edit ini nggak terbuka sendiri, dan tampilan yang di sini itu nggak hilang. Ya. Nah, jadi diakali pakai apa? Diakali menggunakan URL. Nah, URL-nya kan ini, siakat.ts/app/home.php, tanda tanya ID sama dengan 21. Itu strukturnya dari mana? Strukturnya dari sini. If iset get pack, nah pack edit, ID-nya berapa, kemudian diedit. Nah, include form edit data mahasiswa. Nah, form edit-nya itu ada di sini. Form edit. Nah, ini kan. Form edit-nya pun juga diberi sesi, karena dia juga tampilan. Nah, ketika kita menambahkan di sini, ketika kita di home sini kok langsung pakai tipe seperti ini, href form edit.php, maka yang terjadi adalah tampilan yang ada di sini itu akan tutup. Jadi muncul cuma form edit gitu aja. Sementara kita kan nggak pengen tampilan yang ada di kiri, di atas ini hilang. Nah, solusinya yaitu tadi kita memodifikasi ininya address bar-nya. Jadi yang diedit itu per ID-nya itu, bukan menutup tampilan yang lama, tampilan home ditimpa dengan tampilan form edit. Ya, oke ya. Itu untuk yang edit. Jadi home ini akan tersambung ke form edit ketika user mengedit. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupakan include out koneksi.php. Ya. Jadi koneksi.php digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengkoneksikan dari front end ini ke back end. Ya. Jadi kan PHP-nya ini, tampilan ini kan front end-nya. Nah, sementara kalau kita bicara MySQL-nya itu kita bicara back end-nya. Nah, gimana dia bisa terkoneksi? Dia dihubungkan dengan ini. Bukan ini. Koneksi.php. Nah, isinya ini. Ini bisa ditambahkan satu-satu, ya kan? Tambahkan satu-satu per ini sebelum HTML, tapi kurang efisien. Jadi koneksi PHP ini dibuatkan full PHP sendiri, kemudian tinggal di-include-kan aja. Ketika di-include, otomatis dia kan baca dari atas kan kode itu. Oh, berarti ada include koneksi dulu. Ketika dia gagal, nanti munculnya koneksi gagal dan sebagainya.
Nah, ketika dia sudah terkoneksi, otomatis tampilan web itu akan terbuka. Nah, terbuka akan muncul edit ini kalau kita mau ngedit itu kan. Nah, ini bootstrap-nya 431, 43, iya 4.3.1. Oke, dimasukkan di sini bentar, sorry. Dimasukkan di sini form control, isi nama Anda, input email dan sebagainya, nama mahasiswa, alamat mahasiswa. Ini kan dia manggil kan alamat MHS. Dia manggil dari sini. Bentar, saya jelaskan dari ini. Saya login ke itunya dulu. Saya login ke PHP My admin-nya dulu. Nah, jadi di sini tadi kan input tipe teks, form control, input email 4, placeholder, isi nama Anda, nama PHP echo, result, nama underscore MHS. Nah, itu fungsinya digunakan untuk apa? Digunakan untuk memanggil ini loh. Nah, ini dia nggak kosong kan. Jadi, contoh, saya kembali. Nah, ketika codingan ini kosong, tidak di ini dihapus gitu aja. Ketika ini dihapus, nanti ketika kita mengedit, itu tampilan yang ada di sini akan kosong. Jadi kalau kosong kan aneh kan, yang diedit itu yang mana, yang mau diedit itu apa, kan aneh kan. Kalau kayak gini kan kita tahu, wah ternyata kita mau ngedit alamatnya aja, ya tinggal diedit aja dari Lamongan ke Surabaya seumpama. Kalau nggak dikasih itu tadi, alamatnya kosong. Jadi field-nya ini kosong kayak gini. Nah, isi alamat Anda. Padahal kita mau ngedit kan. Kalau mau nambah nggak masalah. Tapi kalau mau ngedit harus ada data yang lama. Kita mau ngedit data yang baru. Saya login dulu. Nah, itu kan datanya tadi siakat ya untuk database-nya itu. Nah, tabelnya cuma dua sebetulnya, tabel trigger sama tabel mahasiswa. Ya, tabel mahasiswa yang dibaca kan username dan password untuk login tadi. Nah, di sini, di sini, nah dia manggil nama underscore MHS, alamat underscore MHS, kemudian username dan password dan sebagainya. Itu kan dia terkoneksi ke sini kan, nama underscore MHS, alamat underscore MHS, SMT underscore MHS, username, password dan sebagainya. Yang nggak disambung ID-nya aja, ya kan? Karena ID MHS ini sifatnya auto increment. Jadi ketika kita menambahkan data baru ya ID-nya akan jalan terus. Ya gitu ya. Oke. Nah, kemudian submit, simpan. Nah, tipenya ya submit, tipe button submit, simpan untuk mengirim itu tadi. Oke, ini untuk yang form edit. Ya, jadi homepage sudah, form edit sudah, kemudian koneksi juga sudah. Kemudian sekarang form delete, button delete. Delete-nya itu ada di app delete ini, delete data. Nah, kalau delete gampang kan, cuma gini aja. Include jangan lupa, kita mau mendelete yang mana, ID-nya dipanggil, get ID, MySQL query delete from mahasiswa, where ID, mahasiswa ID. Mau dihapus yang mana. Tapi kalau delete from mahasiswa, kalau delete semua juga bisa. Ya, jadi kalau mau dikosongkan langsung juga bisa gitu, clear all. Ya tergantung dari sintak yang kita masukkan. Ya, oke, kayak gitu caranya. Jangan lupakan include header location home.php. Jadi ketika kita menghapus, itu nanti dia diarahkan ke PHP. Jadi si kode ini akan membaca, include koneksi tersambung, oke, menampilkan sebuah website, kemudian ini akan dipanggil ID, yang dipanggil ID yang mana, apa ini, user dengan ID berapa, dia delete by ID, ya kan. Setelah di delete harus diapakan? Dia kembali ke home.php. Jadi contoh, ketika saya mendemokan ini saya reload dulu. Nah, ketika saya menghapus si Adi Suseno, ketika saya klik hapus, kalau nggak diberi ini header location home.php, ketika saya klik hapus nanti otomatis di sini kosong. Ketika diklik hapus hilang, kosong putih itu toh. Ya, karena dia nggak ke redirect kemana. Justru kan dikasih location itu supaya dia tetap di home.php, tampilannya tetap ke home.php walaupun ada penghapusan dalam sebuah tabel, dalam sebuah baris suatu tabel. Ya, gitu ya.
Oke, itu untuk yang update, create, update, delete. Untuk tampilannya juga sudah saya jelaskan semua. Ya kurang lebih seperti inilah. Kalau untuk apa ini garis besarnya ya. Kalau saya jelaskan semua di sini kan nggak mungkin karena itu mata kuliahnya beda. Kita bicara gimana caranya si back end ini jadi front end gitu toh kan. Untuk hari ini kita bicara trigger back end kemudian front end tapi nggak terlalu detail sekali. Ya gitu ya. Oke. Kemudian baru kita ke trigger. Untuk ke trigger itu saya lihat di sini log.php. Nah, di sini ini log.php-nya. Ini untuk triggernya. Nah, triggernya seperti apa? Triggernya itu saya masuk ke screenshot terlebih dahulu. Pictures screenshot. Nah, triggernya itu seperti apa? Jadi belum saya masukkan tadi. Itu triggernya itu ada di sini. Nah, ini. Nah, jadi sama sih sebetulnya kan kayak yang tadi itu sama. Jadi tambah trigger, ini tambah mahasiswa, ini update mahasiswa, ini hapus mahasiswa. Dah, kayak gitu aja. Itu trigger di database-nya. Kemudian kita manggil kan dari database itu ke front end. Nah, di front end-nya seperti apa ya kayak gini. Sama kan kita mulai sesi dulu. Nah, include koneksi filter. Nah, ini cuma sedikit itu ya, sedikit pemberitahuan ke teman-teman. Harusnya itu kode yang di log PHP ini bisa lebih singkat ketika kita menambahkan include header.php dan sebagainya. Karena di codingan yang lama yang di-share oleh Pak Makrus itu, yang Kawasaki itu dia menggunakan include. Jadi include, kalau di Pak Makrus itu berbedanya gini, include-nya itu tampilannya di include, tapi kalau untuk loginnya itu ada yang ditampilkan, ada yang enggak. Jadi kayaknya sih rata-rata dimasukkan ke setiap webnya ini. Jadi dia nggak pakai include koneksi PHP, tapi langsung dimasukkan ke PHP-nya itu, kemudian di-include untuk tampilan webnya. Nah, kalau ini tadi saya mau coba sebetulnya. Ketika saya meng-include, itu yang muncul ini malah di bawah sini. Jadi struktur apa ini, HTML, CSS-nya itu grid-nya itu masih belum saya temukan. Gitu. Akhirnya daripada susah-susah nanti malam presentasi, ubah aja dulu lah, disamakan aja dulu, tinggal kita edit gitu. Tapi sebetulnya bisa lebih efisien ketika kita menambahkan include. Nah, nanti saya kasih contoh lah gimana sebuah kode itu bisa di-include dan tidak. Nah, ini sebetulnya sama sih, cuman kita kan menampilkan itu aja kan, menampilkan apa trigger aja. Nah, caranya seperti ini. Saya bintang from log aktivitas, ya kan. Ini kan dari sini toh, dari tabel log aktivitas. Nah, itu ditampilkan dikirim ke front end. Nah, include koneksi, filter iset, filter. Nah, ini kan karena kita pakai filter kan ditambahkan filter. Filter iset, get filter, filter all. Nah, saya bintang from aktivitas, ya kan. Kalau tadi dirubah delete bintang from mahasiswa hilang semua, ya kan. Jadi dia dihapus by ID, ya, tergantung dari sintak yang kita masukkan itu. Nah, jika filter dipilih, maka tampilkan filter ke query where kejadian filter. Nah, MySQL query nyambung. Selanjutnya, nah ini sebetulnya kan bisa di-include kan, cuman karena tadi belum nemu aja, jadi akhirnya wis masukkan aja lah, samakan dulu gitu. Nah, ini mulai dari sini dia berjalan. Form action method get, ya kan, dia pengecekan get margin top 10 px, pengiriman getnya pengiriman, kemudian display flagnya itu di sini. Nah ini flag, display flag elegant item center. Untuk yang ini itu yang flag display flag elegant item center itu di sini, sorry. Nah, yang ini. Kalau yang pemilihan yang atas ini itu yang ini. Form action get margin top 10 px. Ini yang selection box-nya ini. Ini yang section box-nya itu. Kalau yang ini yang display flag elegant item center itu tabelnya ya. Ya, oke. Value all. Nah, tabel yang saya maksud itu tabel yang ini. Nah, pemilihannya ini. Jadi mulai dari semua kejadian, data ditambahkan, data diubah, data dihapus. Nah, kayak gitu. Value all, semua kejadian, data telah ditambahkan, ditampilkan dalam data ditambahkan. Data telah diubah, kemudian PHP if filter
sama dengan data telah diubah, select data diubah. Jadi samakan filter ini, sintak filter yang ada di sini itu dengan apa yang mau kita filter. Jadi kalau seumpama nggak ada kata telah, data diubah gitu aja, ya sudah, samakan aja dengan codingan teman-teman masing-masing. Kemudian kalau sudah dipilih, kemudian kita submit filternya itu, difilter tipe data yang mana. Kemudian tombol cetak, ya, tombol cetak sebelahnya tombol filter, itu kan ada tombol cetak. Jadi sekalian saya buat tombol cetak di sampingnya filter, itu button class, button sukses MS2. Nah, ini dari Bootstrap ya. Jadi yang tanya ini dari mana sih, itu dari Bootstrap. Nah, saya tinggal ubah-ubah aja, menambahkan on click printable cetak button script untuk fungsi pencetakan. Ini JS-nya, ya, ini JavaScript untuk pencetakan si tabel itu. Ketika user mengklik cetak, dia akan merunning kode ini. Kemudian ditambahkan untuk titelnya yaitu cetak tabel transaksi tambah dengan konten yang akan dicetak. Nah, print tabel. Nah, script print tabel ini maksudnya baru tabel yang bawah. Yang print tabel ini baru yang ini, nomor kejadian dan waktunya ini. Nah, nomor kejadian waktu text allegiance center, ya kan. Nah, nomor 1 dimulai dengan 1, fetch ASOX result, dia memanggil data yang ada di database MySQL, kemudian nomornya berapa, row-nya, kejadian dan waktunya itu. Nah, masuk ke sini selesai. Ya, jadi ketika dicetak itu kan seperti ini. Saya mau mencetak yang dihapus lah seumpama filter. Nah, ketika tadi di sini ditambahkan mana tadi? Ketika ditambahkan cetak tabel transaksi, nah di sini akan muncul cetak tabel transaksi. Ya, padahal di tampilan front end itu tadi, di tampilan log itu kan nggak ada kan. Nah, tapi ketika ditambahkan di JavaScript-nya, ketika kita mau mencetak tabel transaksi akan muncul. Ya, jadi kita bisa menambahkan baris ketika ingin mencetak suatu dokumen dengan menyisipkan dalam sebuah JavaScript itu. Ya, jadi apa yang mau disisipkan ini kan saya perjelas lah, cetak tabel transaksi, nomornya berapa, kejadiannya apa, waktunya apa. Tinggal kejadian apa yang difilter, dihapus, dihapus, diedit atau ditambahkan. Nah, itu untuk sistem yang dibuat ini ya. Jadi ya lumayan panjang ya kan. Jadi codingannya seperti ini, garis besarnya seperti ini. Nah, kira-kira sebetulnya mata kuliah ini itu akan nyambung dengan mata kuliah analisa perancangan sistem dan rekayasa perangkat lunak. Jadi apakah nanti ini akan menjadi tugas akhir saya di basis data? Sebetulnya enggak. Ini cuma demo aja, karena sebetulnya saya mau membuat itu sistem perpustakaan. Jadi sistem ini nanti enggak terlalu ribet-ribet banget sih. Cuma nggak ada multi user lah. Yang penting gimana caranya apa yang sudah direncanakan dalam mata kuliah analisa perancangan sistem itu bisa terbentuk, bisa terwujud dari sistem sebenarnya. Jadi nggak hanya menganalisa dan merancang saja, tapi benar-benar jadi. Termasuk dengan basis data ini, itu kita belajar back-end aja udah cukup, tapi ditambah dengan front-end maka akan jadi lebih bagus. Nah, itu kemudian untuk trigger itu yang ini sama aja sih. Ini kan outputnya itu ya. Ya, jadi presentasi saya itu 3 ini bisa dimanfaatkan jadi 2 presentasi ini dari apa yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya itu tadi. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Sudah jam 8:30. Oke, dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya. Ini tadi paparannya bagus ya. Cocok ini untuk jadi asisten dosen ini. Ya. Gitu. Ada pertanyaan ini? Saya mohon maaf ini, saya sambil saya 2 nge-zoom soalnya malam ini ya. 2 nge-zoom, ada acara Jatim se-Jawa Timur. Sekali lagi
Ada pertanyaan teman-teman? Oke, coba share screen-nya ditutup dulu, Mas. Oke, ini masih bertahan 28 orang ya. Ada Mas Yoga di sini? Mas Yoga Febriansyah. Iya, Pak. Oke. Sudah sampai mana Mas Yoga? Kerjaannya. Sampai di cetak, Pak. Jadi kan saya itu membuat sistem informasi manajemen inventory. Masih Hmm. masih sampai di stok barang, terus hitung barang keluar dan barang masuk sama cetak. Yang penting kami sampaikan Dan masih di banyak online sebentar bahwa ini adalah cara kita mengapresiasi Bapak Ibu yang selama ini terdeteksi konsisten selesai tepat waktu sesuai permintaan pesan. Ini ya, saya ingin klarifikasi dulu yang dijelaskan sama Mas Ferdian. Terkait transaksi itu maksudnya adalah transaksi yang melibatkan operasi agregat itu. Jadi misalkan beli barang sekian, jumlahnya sekian, maka totalnya berapa. Kalau memang pelanggannya membawa uang 50, belanjaannya habis 20, maka kembaliannya 30. Kayak di Indomaret begitu. Jadi transaksinya begitu, bukan transaksi triggernya. Gitu. Karena trigger yang dimaksud itu tadi sebetulnya user itu sendiri tahu bahwa dia ketika login ya, maka muncul notifikasi Anda login jam sekian, tanggal sekian. Nah, itu yang dimaksud. Terus ketika logout juga begitu, ada notifikasi cookies ya, notifikasi Anda logout jam sekian sampai jam sekian. Begitu. Nah, terus kalau mau mencetak laporan terkait trigger, maka bisa berdasarkan user misalkan. Jadi user A misalkan, kita klik ya, ada beberapa user, ada 5 user misalkan. Usernya Andi sebagai admin. Sedangkan saya sebagai super admin misalkan. Maka saya klik si Andi. Andi ini ngapain aja dia? Dia habis masuk ke halaman ini, dia menghapus data ini, dia mengubah data ini. Nah, itu yang dimaksud rekam jejak digital lewat trigger. Itu ya. Jadi tidak asal menampilkan bahwa data ini dihapus jam berapa, kan nggak jelas data apa itu, di tabel apa, dan siapa yang menghapus. Begitu. Jadi ada rentetan join yang harus dikorelasikan ya, dikoneksikan. Jadi gitu Mas ya untuk klarifikasi. Yang kedua, untuk pembelajaran itu yang paling mudah memang lewat grup dulu. Pembelajaran yang mudah. Karena ini saya anggap pemula semuanya. Karena trigger itu mau tidak mau idealnya itu mesti pakai join karena harus menampilkan user, dia ngapain aja, nah itu bisa pakai join. Gitu. Jadi itu makanya trigger dipelajari setelah root itu lancar. Itu ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Silakan. Oh gitu, berarti kalau sudah kompleks ya Pak ya, kalau sudah mengarah benar-benar ke sistem, kalau yang ini tadi kan baru contoh, Betul. baru triggernya lebih kompleks lagi, kemudian sistemnya lebih kompleks lagi. Ya, yang tadi hanya trigger apa? Itu tadi trigger hanya sederhana ya.
Nah, saya khawatir kesederhanaan itu akan diterapkan tidak pada tempatnya, begitu. Fungsinya trigger itu tidak hanya mengetahui dihapus tanggal berapa, jam berapa, tetapi juga harus mengetahui siapa yang menghapus. Yang dihapus itu apa tabelnya. Nah, itu kegunaan trigger sebenarnya di situ. Itu ya. Ya, Pak. Untuk yang sistem yang lebih apa ini, sudah mulai production. Oke, itu dulu. Ini tadi sudah saya screenshot, nanti akan saya masukkan di absensi saya ya. Itu. Kalau memang tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri. Terima kasih untuk Mas Feria sudah membantu saya. Pas kebetulan sekali saya juga beriringan sama Zoom yang lain begitu. Ya, sehat selalu. Mas Ferdian, jangan kapok-kapok ya. Oke. Terima kasih. Kita akhiri kuliah malam ini dan berdoa Al-Fatihah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk semuanya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wardian. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.